Sip. Siang Bu Eva. Kita hari Jumat akan mengadakan supervisi ya Bu Eva ya. Iya, jadi hari ini kita akan mengadakan dulu percakapan praobservasinya dulu ya Bu Eva ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan nanti pelaksanaan supervisi Bu Eva pada hari Jumat ya. Bu Eva bersedia ditanya? Iya. Nah Bu Eva, kan Bu Eva itu hari Jumat itu akan mengajar. Kemudian saya akan mensupervisi Bu Eva. Nah, kira-kira mata pelajaran apa yang Bu Eva ajarkan untuk hari Jumat? Untuk hari Jumat kebetulan materinya mengenai descriptive text. Bahasa Inggris ya, descriptive text. Baik, kalau begitu tujuannya kira-kira apa yang ingin dicapai? Tujuan yang pertama itu menganalisis dulu, menganalisis mengenai unsur kebahasaannya, kemudian menyusun paragraf menjadi sebuah kalimat, dan satu lagi pembentukan karakter dan motivasi siswa. Oh iya, itu sangat penting ya Bu Eva ya. Berarti ada menganalisis, kemudian juga ada menyusun kata atau ya kata menjadi kalimat atau kalimat menjadi paragraf ya, teks deskriptif. Nah kalau begitu kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bu Eva itu dalam segi apa saja gitu Bu Eva? Mungkin lebih ditekankan ke pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian saya kan kebetulan mengambil metode pembelajaran PBL, problem based learning. Jadi siswa itu diarahkan untuk menganalisis permasalahan, kemudian pemecahan masalahnya seperti apa. Oh iya, berarti itu strategi-strategi yang nanti akan dilakukan Bu Eva yang bisa melalui PBL tadi, problem based learning, kemudian juga nantinya ada pendekatan berdiferensiasi ya Bu Eva, dan juga tadi ada memotivasi, berarti pendekatan KSE juga ya Bu. Nah, yang ingin dikembangkan dalam segi pengetahuan atau keterampilan ada Bu? Untuk pengetahuannya mungkin lebih benar ya Bu. Iya boleh. Saya dicatat sih. Iya. Untuk pengetahuannya itu, lebih ke kata kerja dan kata sifat yang ada dalam teks deskriptif tersebut. Nah untuk keterampilannya tadi menyusun kata atau kalimat menyusun kata menjadi kalimat, kemudian menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf. Oh iya, baik, itu area pengembangannya yang nanti akan dijalankan oleh Bu Eva ya pada saat pembelajaran bahasa Inggris nanti hari Jumat. Ya Bu Eva, kalau gitu terima kasih. Selamat nanti kita melaksanakan supervisi pada hari Jumat. Mudah-mudahan semuanya lancar. Semua tujuan-tujuan, kemudian area pengembangan dan juga strategi yang dipersiapkan oleh Bu Eva semuanya tercapai. Terima kasih Bu Eva waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. How are you today? Okay. How do you feel today? Happy. Really? Why? With your friend. Okay, yang lainnya gimana nih? Perasaannya hari ini seperti apa? Happy? Bahagia, sedih atau apa? Campur aduk pun campur aduk. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa ya. Okay, please wants to read to pray. Yang tidak masuk hari ini. Tapi sebelumnya saya absen, yang nanti namanya dipanggil, please say an adjective. Are you ready? Ready. Ade Rifki. Ahmad Deba. Lagi ya, yang di absen namanya satu kata dalam bahasa Indonesia harus sifat. Ade Rifki. Ahmad Deba. Fadil, smart. Oke, Fauzan, halus. Iklimah, nanti kita akan membahas mengenai descriptive text. Nah, di sini tujuan utama atau tujuan setelah kalian mempelajari teks deskripsi itu, di sini ada yang itu
menggambarkan tentang ciri-ciri sesuatu. Oke, kemudian yang kedua menganalisis. Jadi yang ketiganya kita bisa membuat ke dalam sebuah kalimat. Jadi bisa membuatnya atau menerangkannya ke dalam sebuah kalimat. Ya, itu nanti kita akan menggunakan PBL, Project Based Learning, kemudian untuk itunya tanya jawab, presentasi, kemudian diskusi kelompok. Lalu aspek yang nilainya itu nanti ada 3, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalian lihat dulu videonya. Itu masih masuk ke part of body ya. Oke. Yang digunakan nanti untuk describe itu 2 ya, kata sifat dan kata kerja. Deskripsikannya kita apa saja. Tadi yang dijelaskan itu hewan, karakteristik. Untuk mendeskripsikan binatang, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan yang tadi. Kita masuk ke tas, kita mengisi LKPD mengenai animals. Selanjutnya berkelompok ya, untuk kegiatan kelompok berikutnya ada LKPD, ada worksheet tugas kartu, answer the question according the picture. Jadi tuliskan kata sifat atau part of body bentuknya dari binatang yang ada di sini ya. Kemudian titik-titik body. Jadi sesuai dengan misalnya di bawahnya color berarti dilihat dari warnanya. Kalau name berarti itu apanya? Berarti karakteristiknya kan. Kemudian teeth, gigi berarti giginya itu apa? Jadi please answer describe sesuai dengan kata sifat yang disebutkan di gambar tersebut. Oke, silakan. Please rewrite, tulis ulang nama binatang sesuai dengan gambar yang disebut. Jadi tulis di setiap kolomnya. Ya.
Nanti kumpulkan kita masuk di oke look at nanti kamu yang ini, hello, open to worksheet, second worksheet. Yang kedua ada kamu cari kata sifatnya yang mana, kata yang mendeskripsikan binatangnya, misalnya very big cat, berarti tulis very big cat. Yang pertama, yang keduanya misalnya a small bird, tulis small bird. Nah, ini, oke. Dan yang terakhir, ada 3 worksheet. Kamu membuat, oke. Coba itu ya karena satu kalimat itu binatang apa? Kemudian makan apa? Have you finished? Okay. Yes. Thank you. Selesai gimana nih? Udah belajar mengenai teks deskripsi. Ada yang bisa menginfokan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa? Ayo Andi. Oke. Apa yang kamu dapat hari ini? Banyak tahu pengetahuan yang lainnya, kayak dari kata ini kita kan kayak awalnya nggak tahu artinya jadi tahu. Could you describe something from this example? So, jadi nanti kalian itu setelah belajar ini kan sekarang belajar mendeskripsikan atau menggambarkan, menjelaskan binatang. Selain binatang itu nanti ada misalnya menjelaskan orang, menjelaskan benda dan lain sebagainya. So, yang harus kalian kuasai itu pertama adalah kata sifat dan kata kerja. Ini baru menggambarkan si benda atau hewan tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini, mungkin dicukupkan sekian. Thank you for your attention. See you next time. Untuk pertemuan selanjutnya masih kita membahas mengenai descriptive text, tapi lebih ke readingnya. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi Bu Pak. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Kemarin itu kita kan sudah melakukan observasi ya bersama saya. Nah, hari ini mungkin kita akan melakukan
apa ya, semacam kegiatan pasca observasinya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kira-kira kemarin Bu Eva itu kan sudah menjalankan observasi bersama-sama dengan saya ya. Terus Bu Eva itu boleh diceritakan kembali dari kemarin proses pembelajaran, apa yang sudah baik dan apa yang belum baik dari proses pembelajaran yang Bu Eva lakukan kemarin. Kalau dari refleksi mungkin ya Bu, bisa disebut refleksi dari kegiatan pembelajaran kemarin, mungkin yang sudah baiknya itu sudah bisa berjalan itu pembelajaran berdiferensiasinya. Anak-anak alhamdulillah antusias mengikuti pembelajaran dengan metode PBL kan yang digunakannya, terus melihat tayangan di monitor itu mereka senang banget. Tapi mungkin yang belum berjalannya itu penguasaan katanya, penguasaan kata si anaknya, karena kan memang notabene bahasa Inggris itu dalam pemikiran mereka adalah pelajaran yang sulit karena berbeda bahasa. Jadi penguasaan vocabnya yang masih belum harus ditingkatkan. Ya, betul. Berarti ya Bu Eva itu tadi juga waktu observasi saya juga sudah melihat bahwa Bu Eva itu memang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan cara tadi sudah dijelaskan ya, dengan video, menampilkan video pembelajaran dalam bahasa Inggris. Tadi kekurangan kata Bu Eva itu atau kelemahannya itu adalah kurangnya pembelajaran yang komunikatif ya, karena itu disebabkan oleh pemeliharaan katanya atau vocabulary dari siswanya. Ya baik, saya paham kalau gitu. Nah, kemarin kan juga saya pernah menanyakan tujuan pembelajaran Bu Eva itu apa saja, kemudian sudah dijabarkan. Apakah tujuan pembelajaran Bu Eva itu sudah tercapai atau belum tercapai gitu? Secara umum sudah tercapai ya Bu, karena kan dari awal itu siswa tujuannya itu mengidentifikasi dulu, kemudian menganalisis ciri-ciri binatang, dan terakhir menyusun teks. Mungkin dalam menyusun teks yang perlu ditingkatkan lagi, karena ya itu tadi pembendaharaan kata siswa ini masih terbatas, jadi ketika anak menyusun itu agak sulit gitu. Jadi itu yang harus ditingkatkan lagi ya untuk kedepannya mungkin. Dan tujuan pembelajaran menurut Bu Eva sudah tercapai, hanya di bagian yang tadi yang agak masih kurang. Kalau di range nih Bu Eva, tujuan pembelajaran Bu Eva itu sudah tercapai di angka berapa sih? Keseluruhan. Iya, keseluruhan dalam pembelajaran. Keseluruhan itu sekitar 75 lah kalau keseluruhan. Tapi kalau per item misalnya dalam mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun itu, kalau per ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis itu hampir 90%, tapi untuk menyusunnya yang masih rendah, masih 50-50 gitu. Nah itu menyusun itu lebih kompleks mungkin ya. Tadi kan sudah tujuannya, kemudian presentase keberhasilan tujuan pembelajaran Bu Eva juga sudah dijelaskan. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin ditingkatkan atau hendak dicapai oleh Bu Eva gitu dalam pembelajaran yang akan datang? Untuk ke depannya mungkin lebih ke karakter siswanya, karakter misalnya mandirinya, dan ketika pembelajaran berdiferensiasi itu kerjasamanya yang harus lebih ditingkatkan lagi. Karena kan seperti Ibu tahu, mungkin anak-anak sekarang itu kalau yang namanya belajar kelompok itu lebih ke mengandalkan siapa sih yang lebih mampu dan lain sebagainya. Kemudian untuk kemandirian itu masih perlu ditingkatkan lagi. Gitu ya. Jadi hal itu yang perlu dikembangkan ya, karakter siswanya supaya lebih mandiri. Kalau dari segi pengetahuan atau pengetahuannya ada yang ingin dicapai atau dikembangkan lagi gitu terhadap pembelajaran Bu Eva khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk pengetahuannya tadi lebih ke menulis, jadi siswa itu lebih
peningkatannya dalam aspek menulisnya sama mungkin menyusun teks itu. Menyusun teksnya yang tadi masih kurang ya. Nah, kalau misalkan tadi sudah ada tujuan, kemudian area yang ingin dikembangkan itu juga sudah Bu Eva jelaskan kepada saya kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk nanti. Kan tadi itu pakai strategi atau pendekatan PBL ya, itu sudah berjalan baik dan hasilnya juga 75% secara keseluruhan itu dapat dicapai tujuan pembelajarannya. Nah, strategi lain yang dipersiapkan Bu Eva untuk meningkatkan nih, tadi kan kelemahannya atau kekurangannya itu di vocabnya ya yang belum bervariatif dan anak-anak belum komunikatif dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bu Eva. Nah, kira-kira strategi apa yang Bu Eva akan gunakan nanti selanjutnya supaya pembelajaran ini lebih meningkat, lebih bervariatif, yang asalnya misalkan 75 tadi bisa mencapai mungkin syukur-syukur kalau 100 ya Bapak ya. Nah, 100% gitu siswa itu jadi bisa. Bagaimana strateginya kira-kira menurut Bu Eva? Kalau Secara konkretnya gitu. Kalau untuk kedepannya mungkin akan diterapkan teknik scaffolding. Kalau scaffolding itu kan berawal dari yang mudah dulu ya, misalnya si anak terus aja di dulu pembenaran katanya. Kalau misalnya anaknya sudah mampu, itu kita tingkatkan sedikit demi sedikit gitu, sampai si anak mampu untuk menyusun kalimat atau paragraf dengan benar. Selain itu ada lagi mungkin yang akan ditingkatkan dari strategi mungkin dengan cara apa gitu, seperti untuk menambah vocabnya gitu. Oh ya, untuk menambah vocab mungkin si anak lebih dikenalkan lagi ke ini ya, tekniknya tidak hanya teknik scaffolding, tapi cara si anak mendapatkan pembenaran katanya mungkin dari mulai absensi siswa itu anak diwajibkan untuk menyebutkan beberapa kata dengan berbeda-beda. Misalnya pertemuan ini kata ini, pertemuan selanjutnya berbeda, tapi yang sebelumnya itu juga harus hafal. Kemudian dengan cara memperdengarkan lagu-lagu bahasa Inggris atau juga film-film atau teks yang berbahasa Inggris, biar anak juga selain menghafalkan katanya, anak juga belajar untuk pronunciation-nya. Ya, saya tertarik sekali Bu Eva dengan ide Bu Eva yang mengabsen sambil menyebutkan nama kata dalam bahasa Inggris ya, sesuai dengan kategorinya. Misalkan kalau mungkin bisa dicontohkan, saya juga mau sedikit belajar gitu. Misalkan Dena, berarti saya itu harus menyebut, misalkan kalau M5 berarti tiger seperti itu ya, dan yang lainnya juga harus menyebutkan satu kata ya, itu kelihatannya ide bagus dan bisa meningkatkan pembendaharaan kata dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dianggap memang sangat sulit mungkin ya dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya. Ya, tadi strateginya tuh bisa, strategi konkretnya tuh yang pertama itu adalah dengan scaffolding itu ya, dari pembelajaran dari mudah ke susah ya, berarti bertahap. Kemudian yang keduanya itu tadi adalah dengan mengabsen siswa dengan menyebutkan kata-kata dalam bahasa Inggris dan mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Yang menarik sekali Bu Eva, strategi-strategi yang akan diterapkan oleh Bu Eva. Nah, kira-kira strategi-strategi ini yang akan dikembangkan ini akan mulai diterapkan kapan bisa Bu Eva? Pembelajaran selanjutnya, dan itu juga disesuaikan dengan tema materi yang akan disampaikan. Kalau misalnya temanya tentang grammar mungkin enggak ya, dipending dulu. Untuk grammar mereka lebih ke rumus atau dan lain sebagainya pengertiannya. Nah, ketika baru misalnya seperti ada teks deskriptif, ada prosedur, itu baru mereka dimulai lagi untuk kalau untuk menyebutkan satu kata setiap absen itu setiap pertemuan. Tapi kalau misalnya untuk lagu itu disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi tidak semua harus diberi lagu ya Bu Eva ya, sesuai dengan materinya saja. Saya paham kalau gitu, dan saya juga dapat sharing gitu berbagai teknik atau strategi pendekatan yang bisa digunakan untuk menambah pembendaharaan kata ya bagi siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah Bu Eva, kira-kira nih
dari kegiatan kemarin praobservasi, kemudian observasi, dan sekarang pasca observasi, kira-kira perasaan Bu Eva tuh bagaimana gitu, bisa dijelaskan? Awalnya sih agak-agak gugup juga ya. Biasa setiap ada observasi itu pasti tegang gitu. Tapi setelah terlaksana observasi, apalagi sekarang pasca, itu banyak sekali masukan-masukan untuk saya ya lebih baik lagi ke depannya dalam pembelajaran, khususnya mungkin lebih ke apa, self confidence-nya gitu. Kadang kan yang namanya orang itu kemudian nah sekarang kalau misalnya lebih ini jadi lebih termotivasi lagi untuk lebih baik. Alhamdulillah kalau misalkan dengan observasi rekan sejawat, kita kan sama-sama rekan sejawat juga, saya juga sama-sama belajar dengan Bu Eva. Mungkin hari ini Bu Eva diobservasi oleh saya, mungkin lain kali saya juga akan diobservasi oleh Bu Eva ya. Dan terima kasih juga Bu Eva sudah merasa dengan observasi ini kepercayaan dirinya bertambah, meningkat. Tapi jangan nunggu Bu Eva, dan kita kan sama-sama satu rekan sejawat seprofesi, jadi santai saja, kita tidak boleh nunggu, santai aja. Biasa Bu, di awal itu pasti segala sesuatu dipersiapkan. Kadang kan ini ada yang kurang atau gimana gitu kan, takutnya meskipun kita sudah ada modul aja gitu terencana, tapi ketika pelaksanaan kadang suka ngeblank atau gimana gitu, terutama saat timingnya itu yang kadang molor gitu, jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Itu sih yang lebih menegangkan. Terakhir Bu Eva, kalau boleh bertanya gitu ya, siapa saja yang berperan penting untuk meningkatkan kompetensi Bu Eva gitu sebagai guru dalam meningkatkan pembelajaran khusus itu? Semua aspek Bu, dari siswanya, dari teman-teman guru, termasuk kepala sekolah, itu semuanya sangat mendukung dalam meningkatkan kinerja saya gitu. Kalau misalnya tidak ada siswa, kadang kan kita merasa wah saya ini nih, tapi kan siswa nggak berpikir seperti itu gitu. Kemudian masukan dari teman juga, terutama pimpinan, itu sangat diperlukan untuk perbaikan ke depannya. Iya, sangat pentingnya buat semuanya itu berkesinambungan dan harus saling berkolaborasi ya intinya ya. Ya, nah kalau gitu Bu Eva, terima kasih sudah mau melaksanakan proses observasi ini dari awal sampai dengan dari pra sampai dengan pasca. Saya ucapkan terima kasih dan nanti ditunggu ya, nanti hasilnya gimana, ceritakan sama saya bagaimana hasil penerapan strategi Bu Eva yang akan diterapkan di kelas 8 ya dan 9. Nanti ditunggu deh gimana hasilnya, boleh kita sharing-sharing lagi. Berbagi. Iya, berbagi informasi. Makasih Bu Eva atas waktunya ya. Sampai ketemu lagi nanti. Nuhun. Ya. Terima kasih Bu Eva. Selamat Bu.